There are places I remember all my life. Dalam pandangan umum, kesuksesan seakan terasa lebih dekat jika seseorang menuntut ilmu hingga perguruan tinggi atau bergelar master. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak meneruskan pendidikannya, namun ia dapat menjadi orang yang sukses? Bila dihitung dengan jari, jumlah orang-orang istimewa ini mungkin tidaklah banyak. Namun mereka membuktikan mereka juga bisa sukses, bahkan produknya digunakan oleh hampir seluruh orang di dunia. Seperti kisah Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Steven Spielberg, bahkan almarhum Bob Sadino. Selain mereka, on the spot memiliki daftar berikut dalam kisah sukses setelah putus sekolah. No one compares with you, and these memories lose their meaning. Pemuda bernama George Mel berusia 23 tahun asal Juba, Sudan Selatan ini berhasil mewujudkan mimpinya membuat pesawat terbang meski ia putus sekolah. Sungguh menakjubkan, merujuk fakta ia mampu membuat pesawat secara otodidak tanpa harus mengecap bangku sekolah. Seperti dilansir BBC Indonesia, George Mel memang memiliki mimpi untuk terbang sejak ia kecil. Namun ketika ayahnya meninggal, ia terpaksa meninggalkan bangku sekolah menengah atasnya. Kepergian sang ayah tak membuat Mel berputus asa. Ia tetap belajar hingga akhirnya sukses membuat pesawat secara otodidak. George kecil begitu ingin tahu apakah ia bisa terbang layaknya burung. Sayang percobaannya dengan mengambil gorden dan menggunakan batang besi untuk sayapnya dan naik ke atas genteng tak berhasil. Ia pun terjatuh. Ia hampir saja mematahkan kakinya. Walau demikian, Mel tetap semangat untuk belajar sebanyak mungkin mengenai dunia penerbangan. Dan kini, ia telah membuktikan dirinya mampu sukses dengan berhasil menciptakan pesawat. I even quit smoking weed. I'm taking it online course. Tak hanya Mark Zuckerberg yang sukses menginspirasi orang-orang karena drop out namun sukses mendirikan Facebook. David Kirk, pemuda berusia 26 tahun ini sukses mendirikan bisnis layanan sosial Tumblr yang kini telah dibeli Yahoo dengan harga sangat fantastis yaitu 1,1 miliar dolar Amerika atau lebih dari 10 triliun rupiah. Saat berusia 15 tahun, Karp keluar dari sebuah sekolah elit bernama Bronx High School of Science. Setelahnya, David mulai menciptakan layanan blogging ini di kamar tidur ibunya di Manhattan. Hingga akhirnya perusahaannya ini menjadi salah satu dari 9 situs web di Amerika Serikat yang paling banyak dikunjungi. Perjalanan David dimulai ketika ia membangun sebuah perusahaan konsultan miliknya sendiri bernama Davidville. Salah satu proyek yang ia kerjakan di Davidville adalah layanan blog sederhana yang berkembang menjadi Tumblr. Tanpa ia sangka sebelumnya, Tumblr ternyata menarik minat orang-orang dan akhirnya terkenal, yang berujung pada akuisisi oleh Yahoo. Meski tak menyelesaikan bangku sekolahnya, David mampu menunjukkan bahwa ia termasuk orang yang diperhitungkan. Pria asal Singapura ini sewaktu kecil adalah penggemar berat games dan TV. Dalam sehari, ia bisa berjam-jam di depan TV, baik main games atau menonton TV. Adam Khoo dikenal sebagai anak bodoh. Ketika duduk di kelas 4 sekolah dasar, ia dikeluarkan dari sekolah. Ia pun masuk ke SD terburuk di Singapura. Puncaknya adalah ketika beranjak masuk ke SMP, di mana ia ditolak oleh 6 SMP terbaik di Singapura, dan ia masuk ke SMP terburuk di sana. Begitu terpuruk prestasi akademisnya, namun tak lama keadaan berubah membaik. Justru karena cemoohan teman-temannya. Hal ini memotivasinya untuk memperoleh kesuksesan di dunia bisnis. Prestasi Adam di dunia bisnis ditandai pada saat Adam berusia 26 tahun, di mana ia telah memiliki 4 bisnis dengan total nilai omset per tahun 20 juta dolar atau sekitar 200 miliar rupiah. Kisah bisnis Adam dimulai ketika ia berusia 15 tahun. Ia memulai bisnis musik box, lalu bisnis training dan seminar. Di usia 22 tahun, Adam Khoo merupakan trainer tingkat nasional di Singapura.
Klien-kliennya adalah para manajer dan top manajer perusahaan-perusahaan di Singapura. Hingga saat ini, bayarannya telah mencapai 100 juta rupiah per jamnya. Beauty in the faces that you never see as you lie to sleep. Elizabeth Holmes kuliah di Stanford jurusan teknik kimia, di mana ia memperoleh paten pertamanya dan berangkat ke Singapura untuk meneliti virus SARS. Namun hanya berselang beberapa waktu sebelum tahun keduanya, Holmes meninggalkan Stanford dan mengejar mimpinya untuk merintis pengobatan yang sesuai kebutuhan. Elizabeth Holmes tidak pernah lulus kuliah ini meraih kesuksesan. Ia mengubah sistem kesehatan Amerika dengan teknologi tes darah revolusionernya yang dapat menjalankan tes diagnosa dengan hanya menggunakan satu tetes darah. Ia dinobatkan sebagai wanita muda terkaya di Amerika Serikat ini dengan kekayaan sebesar 4,5 miliar dolar atau setara 54 triliun rupiah. Suksesnya berawal saat Holmes memutuskan keluar dari Universitas Stanford di usia 19 tahun. Ia kemudian mendirikan perusahaan sendiri memakai uang pinjaman dari orang tuanya. Perusahaan yang ia dirikan bernama Theranos bergerak di industri kesehatan, tepatnya sektor diagnosa laboratorium. Perputaran uang di dalam bisnisnya ini mencapai 76 miliar dolar atau 912 triliun rupiah per tahun. Holmes berpikir, jika tes darah bisa dilakukan dengan mudah dan efisien, maka akan lebih banyak lagi orang yang berkeinginan untuk dites agar mengetahui dan mencegah penyakit yang akan timbul di kemudian hari. Everybody here been asking about you. Kusuma Dia Sekar Arum atau biasa disapa Ara adalah gadis cilik asal Salatiga, Jawa Tengah. Ia memiliki program menarik bernama Moose Project, yaitu membangun sebuah desa incorporated berbasis peternak sapi dan susu. Semua ini berawal dari kegemarannya minum susu. Ia bermimpi memiliki peternakan dengan tujuan mulia sesarengan atau mulia sejahtera bersama-sama. Padahal Ara tidak pernah merasakan pendidikan formal seperti sekolah. Namun Ara mampu menuangkan mimpinya dalam vision board. Ia juga membagi dan mendedikasikan mimpinya melalui Moose Project, mengulangi langkah-langkah sukses kakaknya dalam belajar dan mempraktekkan mimpinya, dan tidak lupa berdoa setiap hari selesai sholat. Hasilnya, 3 tahun berikutnya, di usia 14 tahun, Ara menerima penghargaan Young Changemaker dari ketekunannya mendedikasikan mimpi. I Gusti Ngurah Anom adalah pengusaha konveksi di Denpasar, Bali. Meski sudah menjadi pimpinan perusahaan yang sukses, Anom masih sering turun langsung mengawasi pekerjaan ratusan karyawannya. Sukses yang diraih Anom tak datang begitu saja. Terlahir dari pasangan petani miskin, Anom tak bisa menamatkan bangku sekolah menengah pertama. Ia bertahan hidup jadi tukang cuci mobil tamu selama 2 tahun. Setelah kerja serabutan, Anom bekerja di perusahaan konveksi milik saudaranya. Selanjutnya, ia mulai memberanikan diri membuka usaha konveksi sendiri 15 tahun dengan modal seadanya. Di tahun 2000, usahanya berkembang pesat menjadi salah satu konveksi terbesar di Bali. 5 tahun kemudian, Anom memperluas jenis usahanya dengan menambah pusat oleh-oleh khas Bali. Usahanya semakin berkembang dengan omset 500 juta hingga 1 miliar rupiah per bulan. Berani, tekun, dan tekad kuat untuk sukses jadi kunci keberhasilan Anom. Tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya cara untuk meraih sukses hidup. Dan pemirsa, itulah beberapa kisah sukses setelah putus sekolah versi On The Spot.